Pemasangan pelapis kolam memang terkesan biasa saja dan tiada bedanya dengan pemasangan keramik pada lantai rumah Anda. Akan tetapi, ternyata tidak sesimpel itu. Diperlukan treatment-treatment khusus sebelum dan saat proses pemasangan pelapis kolam renang sedang berlangsung. Dan pada video ini, kami akan menjelaskannya. Plaster leveling, sebuah proses yang sangat penting pada setiap pembuatan kolam renang. Mau apapun tipe sirkulasinya, besar ukurannya, dan pilihan finishing pelapisnya. Plaster leveling adalah proses pengaplikasian plesteran ke seluruh bidang di dalam kolam renang. Baik lantai ataupun dinding, tidak ada satupun sisi yang akan luput dari proses satu ini. Proses leveling ini berada tepat di antara proses waterproofing yang sebelumnya sudah dilakukan dan juga proses pemasangan pelapis kolam yang menunggu untuk dikerjakan. Selain untuk meratakan bidang dinding dan lantai kolam renang yang kadang memiliki lekukan, plaster leveling ini berguna untuk menyesuaikan ukuran kolam renang yang diinginkan dan juga menyesuaikan ukuran pelapis kolam renang agar dapat pas saat dipasang di dalamnya. Material plaster leveling ini sebenarnya terbilang cukup sederhana. Anda hanya membutuhkan material seperti semen, pasir, dan juga cairan lem beton yang dicampurkan secara bersamaan. Tapi, tunggu sebentar. Pengaplikasian leveling pada bidang kolam renang tidak sesederhana materialnya. Dibutuhkan keahlian khusus dan pekerjaan yang detail agar plaster leveling ini dapat rata dan membentuk bidang yang lurus dan sesuai dengan keinginan. Untuk yang berpikir memasang pelapis secara langsung saat proses leveling, sebaiknya urungkan niat Anda. Karena tujuan dari leveling ini sebenarnya bukan acian untuk menempelkan keramik, batu, ataupun mozaik. Sebaiknya lakukan proses dengan sabar dan penuh ketelitian agar hasil dari kolam renang tetap rapi dan sempurna. Untuk proses pembuatan kolam renang yang berlokasi di kota wisata Bogor, Jawa Barat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 10 minggu pengerjaan dan sudah sampai dalam tahapan leveling untuk bagian lantai. Terlihat di dalam video, untuk bagian dinding proses pemasangan mozaik bahkan sudah hampir selesai. Sebagai catatan saja, dalam proses leveling ini baiknya lakukan pengerjaan pada bagian dinding terlebih dahulu, baru setelahnya Anda dapat mengerjakan untuk bagian lantai agar hasil lebih bersih. Dalam proses pemasangan mozaik bagian dinding, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Contohnya, seperti hal yang satu ini. Bagi kolam renang yang akan memiliki lampu underwater, kami selalu memiliki standar tersendiri dalam pemasangannya, di mana kabel suplai listrik untuk lampu tersebut akan kami tanam saat proses plaster leveling ini sedang berlangsung. Jadi, kabel tersebut tidak perlu harus ditanam di dalam beton atau bersamaan dengan proses waterproofing. Hal ini untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi seperti kabel suplai lampu yang rusak. Walaupun ini jarang terjadi, akan tetapi hal ini perlu diperhatikan agar jika suatu saat dilakukan penggantian, maka proses yang dilakukan akan lebih mudah dan tidak beresiko kebocornya kolam renang karena harus merusak lapisan waterproofing dan juga lapisan beton kolam renang Anda. Hal ini hanya berlaku untuk kabel suplai listrik saja dan tidak berlaku untuk pipa sirkulasi. Untuk pipa sirkulasi kolam renang, kami anjurkan tetap ditanam di dalam beton kolam renang. Baik yang di sisi dinding seperti inlet dan juga saluran vakum, ataupun untuk jalur pipa yang berada di lantai seperti jalur main drain. Pipa sirkulasi yang ditanam di dalam beton ini bukan tanpa alasan.
Hal ini secara tidak langsung dapat memberikan perlindungan terhadap pipa dari kerusakan yang disebabkan oleh tekanan tanah, pergerakan tanah, atau beban berat yang terdapat dari atas tanah. Dengan menanam pipa di dalam beton, jalur sirkulasi kolam renang dapat memiliki umur yang lebih panjang dan tentunya sirkulasi akan tetap berjalan secara optimal. Tapi, tahukah Anda, ada satu peralatan sirkulasi yang mengharuskan penyesuaian bentuk beton agar mendapatkan fitment yang baik? Itulah dia skimmer box. Peralatan ini hanya terdapat khusus untuk kolam renang dengan sirkulasi skimmer, di mana alat ini biasanya akan terdapat pada bagian atas dari salah satu dinding kolam renang untuk menjaga kebersihan di permukaan air kolam renang. Lalu, bagaimana menurut Anda? Semoga video kami kali ini dapat membantu dan menginspirasi Anda semua dalam membuat kolam renang pribadi impian. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk bantu support kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam The Multipool Channel. Sampai jumpa. Dan jika Anda membutuhkan jasa pembuatan ataupun renovasi kolam renang yang berkualitas dan juga bergaransi, Anda dapat menghubungi kami di nomor berikut. Atau Anda dapat menghubungi kami di kontak yang terdapat pada deskripsi video di bawah.